Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Niwayan Purni Lestari. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Tabanan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan dapat memahami tentang yang pertama, yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul pelatihan yang terdapat pada topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir atau yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mengenal kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ibu dan bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, siap dan adaptif terhadap perubahan dengan terus belajar secara mandiri dan mengembangkan potensi untuk menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menentukan tumbuhnya kodrat itu. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan. Mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa. Guru juga membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan memberikan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka menjadi contoh teladan bagi siswa dan menjadi penghubung antara siswa dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peran guru sangatlah krusial dalam mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan berguna bagi masyarakat. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Ki Hajar Dewantara menyebutkan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang berarti bahwa nilai utama setiap pendidik di Indonesia adalah sebagai panutan, sebagai pelopor, serta sebagai seorang guru dari belakang berupaya penuh memberikan dorongan dan arahan demi kemerdekaan muridnya. Modul 2. Nah, pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar, terdapat 3 materi yang disampaikan, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pendidik, tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, dan empati. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid.
Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun materi yang dibahas pada modul 3 yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan baik. Yang kedua, konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun materi yang terdapat pada modul 4 yaitu budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Seorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilakunya. Teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berintegrasi dengan budaya lain tanpa harus kehilangan jati diri. Modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid dapat dipenuhi dengan memahami peran guru. Pendidik berfungsi untuk mengantarkan siswa agar siap hidup dan mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang harus dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuan dengan pembinaan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Demikianlah pemaparan tentang topik Merdeka Belajar. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.